pelantikan pejabat administrator eselon 3 di lingkungan pemerintah Kabupaten Banggai sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Bawaslu Kabupaten Banggai menindaklanjuti dengan melakukan penelusuran untuk melakukan pengumpulan bukti-bukti terkait. Hasil penelusuran menunjukkan bukti awal dengan dugaan pelanggaran sehingga status penanganan ditingkatkan menjadi temuan dan diregistrasi dengan nomor 28-TM-PB-021-Angka-5 tahun 2020. Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Banggai bersama tim kepolisian dan kejaksaan yang tergabung dalam sentra Gakumdu melakukan proses penindakan berupa klarifikasi dan pemeriksaan terhadap bukti, saksi, dan meminta keterangan ahli. Terhadap tindakan Bupati Banggai melantik Dr. Andus Abdullah Abu Bakar, sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, menjadi Inspektur Pembantu Wilayah 4 Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai. Judaidi Sibai, SHMHum, sebelumnya Inspektur Pembantu Wilayah 4 Inspektorat Daerah, menjadi Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai. Dr. Randus Arsad Tamagola, sebelumnya Camat Bunta, menjadi Sekretaris Daerah Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai. Dan Muhammad Idam Halid, sebelumnya Sekretaris Daerah Tenaga Kerja dan Transmigrasi, menjadi Camat Bunta Kabupaten Banggai. Prosesi pelantikan dilaksanakan pada tanggal 22 April tahun 2020 di ruang rapat kantor Bupati Banggai. Penanganan pelanggaran pidana pemilihan ingin melihat keterpenuhan unsur dari pasal 190 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Sentra Gakumdu dalam pembahasan 2 berkesimpulan kasus pidana pemilihan dihentikan dengan alasan masing-masing. Kepolisian dan kejaksaan berpendapat tidak dapat ditingkatkan ke penyidikan karena tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan. Sedangkan Bawaslu Kabupaten Banggai berpendapat terpenuhi unsur pidana pemilihan sehingga mengusulkan diteruskan ke tingkat penyidikan. Oleh karena tidak tercapai kesepahaman antara institusi yang dalam tubuh sentral Gakumdu disebabkan tidak adanya kebulatan pendapat, menjadikan kasus penggantian pejabat di tubuh pemerintah daerah Kabupaten Banggai tersebut urung ditindaklanjuti ke penyidikan hingga pengadilan. Status penanganan dihentikan dalam pembahasan 2 Sentral Gakumdu Kabupaten Banggai. Namun, potensi pelanggaran sesuai ketentuan Undang-Undang Pilkada tidak selesai di ketentuan pidana pemilihan saja. Masih ada potensi pelanggaran administrasi yang dapat berakibat pada sanksi pembatalan sebagai calon kepala daerah, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 71 ayat 5 Undang-Undang Pilkada dalam hal gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3, petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon anggota oleh KPU provinsi atau kabupaten kota, KPU kabupaten kota. Saat ini belum ada penetapan pasangan calon kepala daerah. Hingga hasil penanganan pelanggaran administrasi Bawaslu Banggai akan memperhatikan penetapan KPU tentang pasangan calon kepala daerah Kabupaten Banggai tahun 2020 mendatang dengan ketentuan terkait di masa pandemi wabah COVID-19 serta arahan Bawaslu. Demikian hasil daripada penelusuran penanganan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Bupati Banggai sehubungan dengan pelantikan di tanggal 22 April tahun 2020 tambahan dari kita
kejaksaan atau kepolisian, silakan. Hari ini kami buka untuk sesi tanya jawab. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sofian Taha dari Media Banggai News dan musiamu.com. Jadi pertanyaan saya cuma ini saja, Pak. Karena tadi tidak ada kesepahaman antara dalam sentra Gakumdu antara Bawaslu dan kepolisian dan kejaksaan. Saya ingin pertanyakan, minta penegasan dari Bawaslu, apakah dengan adanya tadi itu penilaian sendiri dari Bawaslu, apakah akan mengeluarkan rekomendasi untuk ditindaklanjuti diteruskan ke KPU Banggai sebelum tiba pada tahapan penetapan pasangan calon. Itu saja, Bu. Masih ada? Ke KPU Kabupaten Banggai terkait dengan pelanggaran administrasinya, ya. Jawaban kami sebagai Bawaslu Kabupaten Banggai, karena ini adalah pelanggaran administrasi, ini akan kami teruskan ke KPU Kabupaten Banggai. Ini jawaban kami. Akan kami teruskan ke KPU Kabupaten Banggai, karena menurut kami dari hasil penelitian kami bahwa Bupati Banggai itu sudah melakukan pelanggaran sesuai dengan pasal 71 ayat 5. Jadi administrasinya kami tegaskan akan kami teruskan ke KPU Kabupaten Banggai. Itu jawaban kami. Sudah pasal Tadi dikatakan di sini bahwa di sentra Gakumdu ini terjadi dissenting opinion antara Bawaslu dan dua lembaga hukum lainnya. Kalau boleh ditahu, Pak, alasannya dari pihak kejaksaan dan kepolisian apa yang menjadi dasar sehingga kasus ini tidak memenuhi untuk dinaikkan ke tahap penyidikan? Thank you. Maupun dari pihak kepolisian, kemudian dari pihak Bawaslu. Nah, alasan-alasan ini kami ungkapkan. Kemudian pelaksanaan pembahasan kedua dalam berita acara ini dari pengawas pemilu bahwa berdasarkan fakta dan bukti-bukti bahwa proses penanganan pelanggaran yang ditemukan antara lain berdasarkan format pengawasan, dokumentasi video dan pelantikan di lingkungan Pemda Kabupaten Banggai, foto dokumentasi SK pembatalan dengan nomor SK 800/845 BKPSDM tertanggal 3 April, foto lampiran nama-nama yang terlantik pada tanggal 2 April 2020 di lingkungan Pemda Kabupaten Banggai, foto undangan pelantikan nomor 800/463 BKPSDM tertanggal 2 April 2020, kemudian keterangan saksi dan keterangan ahli. Kemudian berdasarkan fakta dan klarifikasi dalam proses penanganan pelanggaran pasal 1 ayat 2, ayat 5 dan 1 ayat 3 junto pasal 190 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur dan bupati dan wakil bupati menjadi undang. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka bukan pelanggaran pasal 1 ayat 2 dan 1 ayat 3 junto pasal 190 Undang-Undang 10 2016 sebanyak telah diubah beberapa kali dapat diteruskan ke tingkat penyidikan. Kemudian pendapat dari kepolisian, pertimbangan penyidik Kepolisian Negeri Banggai sesuai ketentuan pasal 184 KUHP, alat bukti yang sah meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, keterangan terdakwa. Terkait proses penanganan pelanggaran ketentuan pasal 1 ayat 2, pasal 162 ayat 3 junto pasal 190 Undang-Undang 10 tahun 2016, maka terhadap pembuktian untuk menaikkan status perkara ke tingkat penyidikan paling tidak telah diperoleh 2 alat bukti sesuai pasal 184 KUHP sebagaimana tersebut di atas tadi. Alat bukti tersebut harus diperoleh melalui mekanisme pengumpulan alat bukti sesuai prosedur, sehingga dalam hal ini penyidik Polres Banggai berpendapat
terhadap bukti-bukti yang telah diperoleh selama proses penyelidikan belum dapat dikatakan sebagai bukti awal untuk menaikkan status perkara ke tingkat penyidikan. Karena sifatnya belum lengkap, hanya berupa informasi yang masih harus dibuktikan kebenarannya sehingga dapat mempunyai nilai sebagai alat bukti dalam penyidikan. Terhadap perkara ini belum dilaksanakan pemeriksaan identitas terlapor dalam hal ini Bupati Banggai, Insinyur Haji Runyati, Magister Manajemen. Bukti awal yang diperoleh belum signifikan untuk menentukan perkara tersebut merupakan tindak pidana atau bukan. Mengingat bahan keterangan yang diperoleh sifatnya masih berupa informasi yang belum utuh, yang masih harus diselidiki lebih lanjut sebelum diputuskan dapat atau tidaknya ditentukan sebagai pelanggaran pidana atau bukan. Kemudian adanya bukti surat pembatalan pelantikan yang dikeluarkan oleh Bupati Banggai menunjukkan bahwa terhadap perbuatan tersebut perlu dibuktikan lebih lanjut. Apakah telah selesai prosedur atau tidak melalui pemeriksaan ahli sesuai mekanisme pemeriksaan yang diatur sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku, sehingga dapat dinyatakan perbuatan tersebut merupakan pelanggaran pidana atau administrasi dengan pejabat tersebut dalam SK belum tidak melaksanakan tugas. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka penyidik kepolisian sebagai berpendapat bahwa perkara belum dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana sehingga belum dapat ditingkatkan ke proses penyidikan. Kemudian kejaksaan bahwa berdasarkan hasil klarifikasi yang telah dilakukan oleh Badan Pengawas Bawaslu Kabupaten Banggai terhadap dugaan pelanggaran pasal 1 ayat 2 dan ayat 5 Junto PKPU nomor 1 tahun 2020 pasal 90 ayat 1E yang diduga dilakukan oleh Bupati Banggai Saudara Insinyur Haji Runyati MM diperoleh hasil sebagai berikut. 1. Bawaslu Kabupaten Banggai telah mengundang pihak-pihak yang diduga mengutarakan pelantikan pejabat lingkup Pemda Kabupaten Banggai. Saudara Dunia Sibai, Saudara Satamabola, Saudara Dula Abu Bakar, Saudara M. Idam Khalid, Saudara Sofian Tatwara, Saudara Insinyur Haji Runyati, Saudara Mustar Lapolo, Saudara Yudi Amisudin. Maaf, klarifikasi, ini Saudara Yudi Amisudin ini tidak diundang, tidak sebagai saksi. Kemudian pihak KPU Kabupaten Banggai sebagai keterangan tambahan Saudara Makmur Vanessa mewakili lembaga. Kemudian Saudara Zulhabib Amatai keterangan tambahan. Kemudian dari pihak masyarakat Saudara April Hamzah. Kemudian keterangan dari ahli Pak Dr. Aminuddin Kasim bahwa Bawaslu Kabupaten Banggai telah melakukan pengumpulan data yang mengarah pada dugaan pelanggaran pemilu oleh Bupati Banggai Saudara Insinyur Haji Runyati MM. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi tersebut di atas dapat kami jelaskan pada pembahasan pertama yang dilakukan oleh Gakumdu Kabupaten Banggai pada tanggal 27 April tahun 2020 telah disimpulkan bahwa terhadap peristiwa pelantikan pejabat eselon 3 di lingkup Pemda Kabupaten Banggai diduga melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 71 ayat 2 dan ayat 5 Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 1 tahun 2015 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2015 tentang pemilihan gubernur dan wakil bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota menjadi undang. Junto PKPU nomor 1 tahun 2020 pasal 90 ayat 1E sehingga atas dasar tersebut Gakumdu Kabupaten Banggai berdasarkan undang-undang melakukan klarifikasi dalam 5 hari bahwa tindakan Gakumdu Kabupaten Banggai melakukan klarifikasi dalam ranah penyelidikan. Berdasarkan pasal 1 angka 5 KUHP, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut tata cara yang diatur dalam perundang-undangan. Bahwa di mana sebelum melakukan tindakan penyidikan, penyelidik harus memperoleh bukti permulaan yang cukup, di mana berdasarkan putusan MK nomor 21 garing PU Datar angka Romawi 12 garing 2015 menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa bukti permulaan. Bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup dimaknai minimal alat bukti sesuai pasal 184 KUHP. Kemudian terkait alat bukti, pasal 184 KUHP yang dimaksud dengan alat bukti adalah keterangan saksi, ahli, surat petunjuk, keterangan tersangka. Bahwa ketentuan beracara untuk memenuhi unsur sesuai alat bukti pasal 184 KUHP adalah sebagai dimaksud dalam pasal 185 sampai pasal 189 KUHP. Kemudian bahwa berdasarkan uraian tersebut terhadap dugaan pelanggaran pasal 71 ayat 2 dan ayat 5 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang 1 tahun
15 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2015 junto PKP 1 tahun 2020 pasal 90 ayat 1 P yang diduga dilakukan oleh Bupati Banggai Saudara Insinyur Haji Heruwinarti MM belum dapat dilanjutkan ke tingkat penyidikan. Saya kira demikian Ibu Ketua atas penyampaiannya. Hari ini kami lakukan konferensi pers dengan tujuan untuk menyampaikan kepada masyarakat melalui pers semua agar supaya apa yang kami sampaikan ini itu yang disebar. Kalau mengenai berita acara kami mohon maaf kami tidak bisa karena itu adalah internal kami dan itu memang tidak dibolehkan untuk dibagikan ke pengurus karena memang ketentuan itu sebagai internal kami di dalam, jadi itu tidak bisa. Jadi kami hanya menyampaikan rilis dengan hasilnya ini dengan alasan-alasan yang sudah disampaikan tadi.